Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anis. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Iya Bu Nur, berkaitan dengan coaching besok ya Bu Nur. Ya Bu, Bagaimana persiapannya Bu Nur? persiapannya nih saya lagi baca-baca nih Bu materi-materi untuk memperkuat pengetahuan saya tentang coaching dan menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan rubrik penilaian untuk membantu coach menyelesaikan masalahnya secara mandiri nih Bu. Agar percakapan coaching nanti tidak lepas dari prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi dari coaching. Oke, kompetensi coaching apa sih yang pengen Ibu kembangkan? Saat ini saya ingin melakukan coaching yang ada, yaitu ada 3 kompetensi yang akan saya latih secara terus-menerus, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pernyataan yang berbobot, Bu Anis. Baik, dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang pengen secara spesifik nih ingin diobservasi oleh Bu Nur? Mungkin yang perlu diobservasi pertama mengenai fokus saya nih Bu Anis. Terkadang kalau mendengarkan suara berisik, konsentrasi saya suka terganggu nih Bu. Lalu yang kedua mengenai mendengarkan aktif. Nih, saya ini orangnya suka terbawa suasana nih Bu. Kalau mendengarkan suka kadang-kadang suka lupa gitu. Nah, yang ketiga ini mengenai pertanyaan berbobot nih Bu Anis. Yang saya perlu perhatikan, takutnya saya kurang maksimal dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Iya, iya, iya. Gak apa-apa Bu Nur, semangat. Baik, lalu bagaimana sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tentunya? Indikator ketercapaian ketika saya sudah bisa melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip dengan alur tirta dengan baik. Nih, saya pengen sekali. Dan yang paling penting saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Tapi ngomong-ngomong, apa yang ingin dibicarakan nih Bukas? Kelihatannya serius sekali Bukas. Ya, Bu Nur, saya malu sekali. Karena tadi pagi sebelum masuk pembelajaran, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Saya mendapat teguran, Bu, karena belum mengumpulkan modul ajar. Padahal minggu depan mau ada supervisi. Oh, jadi Bukas belum mengumpulkan modul ajar, padahal mau ada supervisi, lalu ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Iya, Bu Nur, saya belum menyelesaikan modul ajarnya. Baiklah, Bukas. Semoga obrolan kita hari ini bisa mendapatkan solusi. Iya, Bu Nur, itu harapan saya sih. Nah, tadi Bukas menyampaikan ditegur oleh kepala sekolah karena belum mengumpulkan modul ajar. Kira-kira apa yang menjadi sebabnya, Bukas? Bisa Ibu ceritakan? Iya, Bu Nur, akhir-akhir ini memang saya banyak tugas yang harus diselesaikan. Saya bingung mana yang harus saya selesaikan duluan, karena menurut saya semuanya penting. Jadi Bukas banyak tugas ya, Bu, sehingga merasa terbebani dengan tugas tersebut. Saya lagi mempersiapkan event pameran di kantor suami saya, Bu Nur. Kebetulan saya aktif dalam organisasinya, dan saya dipercaya sebagai ketua pelaksana pameran tersebut. Wah, ternyata Bukas aktif juga ya dalam berorganisasi. Bagus tuh Bukas. Selain aktif berorganisasi, apakah masih ada penyebab lain yang menyebabkan Ibu belum
mengumpulkan modul ajar? Ada sih Bu Nur. Apa tuh Bu Kas? Bisa diceritakan? Anak saya yang masih SD juga butuh bimbingan saya dalam belajar. Belum bisa dilepas. Ketika saya mau ngerjakan modul di rumah, anak saya terus ngerecokin. Tanya ini, tanya itu. Lengkap sudah deh penderitaan saya, Bu Nur. Aduh, bingung saya. Tetap semangat, Bu Kas. Oh, itu yang menjadi penyebabnya. Jadi selain Bukas aktif dalam organisasi, ternyata juga harus memberikan bimbingan pada anak ibu ya. Ditambah lagi belum menguasai betul dalam membuat modul ajar sehingga ibu terkendala dalam membuatnya. Betul, Bu Nur. Kalau menurut Bu Nur, saya gimana dong? Sekarang coba Bukas pikirkan nih, jika dibuat skala, penyebab mana yang menurut Bukas Yati paling berat dan harus segera diselesaikan? Yang mana ya? Semua berat sih, Bu Nur. Tapi mungkin yang berat adalah kekurang pahaman saya dalam membuat modul ajar. Mungkin itu kali ya, Bu Nur. Oh, begitu, Bukas. Mengapa demikian, Bukas? Terus terang, Bu Nur, dalam membuat modul ajar, saya bingung mau memulai dari mana. Karena saya benar-benar nggak paham. Jadi, saya malas deh untuk menyelesaikannya. Kan saya nggak paham gitu. Gitu. Lantas, menurut Bukas untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya? Itulah Bu Nur yang saya pikirkan. Dari tadi saya bengong mulu. Kalau saya copy paste dari modul ajar teman, kapan saya akan bisa membuat modul sendiri? Lagian, kebutuhan belajar anak masing-masing sekolah kan berbeda. Atau saya ikut PMM aja ya, Bu Nur? PMM apa itu, Bukas ya? Saya baru dengar nih. Itu loh, Bu Nur, yang platform Merdeka Mengajar dari Kemendikbud itu, menurut infonya sih lengkap. Kebetulan kebutuhan guru apa saja katanya sih ada di situ semua. Begitu. Wah, bisa dicoba tuh, Bukas. Iya betul Bu Nur. PMM ini kan secara daring, bisa dibuka kapan saja. Jadi saya bisa melakukan pelatihan mandiri sambil mendampingi anak saya belajar. Lalu bagaimana dengan kegiatan organisasinya, Bu? Oh iya, kegiatan organisasi bisa saya laksanakan sepulang sekolah. Bila anggota mau koordinasi pada jam kerja, bisa by telepon. Jadi bisa berbagi tugas deh. Nanti saya akan sampaikan ke Ibu Ketua, pasti beliau memakluminya. Nah, untuk rencana ini, apa yang menjadi komitmen dari Ibu Kasyati? Ya, tentu saja semua kegiatan saya bisa berjalan lancar, Bu. Dan yang lebih penting bisa segera mengumpulkan modul. Biar nggak kena teguran lagi, Bu. Betul, Bukas, sebagai seorang guru, senjata utamanya ya modal ajar tuh. Jadi ya harus disiapkan sebelum mengajar. Kapan kira-kira rencana itu bisa Ibu Kasyati laksanakan? Oh, ini mah harus segera dieksekusi, Bu Nur. Sepulang sekolah saya akan menghadap Bu Ketua. Lalu malam saya akan membuat modul ajar melalui panduan PMM sambil mendampingi anak deh. Oke lah kalau begitu. Besok saya siap mendengarkan hasil eksekusi dari Bu Kasyati. Saya tunggu ya Bu hasilnya. Siap 86 Bu Nur. Nur sudah menginspirasi saya. Sama-sama Bukas. Bukas adalah guru hebat. Pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semoga supervisi dan event pamerannya berjalan lancar ya Bu.
Terima kasih Bu Nur. Terima kasih untuk waktunya dan untuk semuanya. Assalamualaikum Bu Nur, saya pamit dulu. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Kas. Alhamdulillah, coaching sudah selesai dilaksanakan dengan baik ya, Bu Nur. Selamat ya. Alhamdulillah, rasanya lega. Bu Anis, terima kasih Bu Anis atas bimbingannya. Saya merasa sudah semakin lancar melakukan coaching. Iya, Bu Nur, sudah cukup lancar saya lihat tadi ya, Bu Nur. Oke, berusaha sudah baik, apa yang jadi indikator sudah dilakukan ya, Bu Nur? Saya tadi sudah berusaha sepenuhnya untuk menggunakan kata-kata yang tidak formal supaya enak suasananya Bu Anis agar terbangun kemitraan. Lalu menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam membantu memecahkan masalah dari coaching. Dan merasa bagian dari coaching sehingga coaching dengan enak bisa curhat sama coach dan mencoba memahami perasaannya dengan menunjukkan sikap tersenyum dan mengangguk-ngangguk. Seperti itu, Bu Anis. Baik, Bu Nur. Tadi disampaikan Bu Nur sudah lancar. Saya sependapat banget karena memang saya lihat bagus sekali ya waktu Bu Nur menyampaikan pertanyaannya. Nah, Bu Nur, menurut saya Bu Nur juga sudah melakukan coaching ini dengan prinsip dan kompetensi yang benar. Prinsip ceritanya udah kelihatan, kemudian membangun kemitraan dalam proses kreatif juga sudah muncul malah. Dan hanya sedikit nih yang perlu dikembangkan nih, ya ini adalah memaksimalkan potensi coaching-nya. Lalu untuk kompetensi coaching-nya sudah tampak bagus sekali, kemudian kemampuan dalam present, mendengarkan penuh, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah cukup berbobot kok, saya lihat terbukti coaching-nya sudah merasa puas tadi ya Bu. Secara keseluruhan hasilnya wow, keren. Untuk selanjutnya nih, kompetensi apa sih yang ingin Bu Nur kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Insya Allah saya akan terus berlatih dan belajar Bu Anis untuk mengembangkan kemampuan coaching saya lagi supaya lebih baik lagi, supaya lebih mendalam lagi, terutama kemampuan saya dalam memaksimalkan untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, betul Bu Nur. Baik, selamat berlatih ya Bu Nur. Saya yakin Bu Nur bisa. Karena ini hanya perlu latihan, kebiasaan. Ini kan skill, jadi perlu dilatih dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bu Nur. Baik, Bu Anis, terima kasih juga atas motivasinya, Bu Anis. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.